Siapakah di antara dua orang ini yang mendapatkan pahala yang lebih besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Jamaah Kamang TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adapun bahasan kita kali ini terkait dengan mencari ridha Allah, dan kita ambilkan dasarnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Dalam penjelasan ayat itu Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, yang surga itu seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Lalu muncul pertanyaan sederhana kita adalah, kenapa manusia disuruh untuk senantiasa mencari ampunan Allah? Tentu jawabannya juga sangat sederhana saja. Wah, ternyata setelah kehidupan ada kematian, dan kematian itu dalam pandangan agama kita adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dan kita tidak tahu di mana dan dalam kondisi apa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah perintahkan kita untuk senantiasa mencari ampunannya. Sekiranya manusia berada dalam ampunan dan kasih sayang Allah, maka dalam kondisi apapun, dimanapun dia berada, insya Allah dia akan siap kembali menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Maka bagi mereka yang senantiasa mencari ampunan Allah, dipersiapkan surga itu yang seluas langit dan di bumi. U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Lalu dalam ayat berikutnya Allah jelaskan kaum muslimin, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu disebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Andaikan kita mau merenung bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki ini
apapun bentuknya, dalam bentuk rumah mewah, mobil baru dan segala macamnya, aset di mana-mana, sawah ladang yang demikian luas, bukankah itu hanya sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat akan kita tinggalkan? Lalu yang akan menjadi teman abadi kita adalah di antara mereka yang bisa kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sebut dengan fis-sarra'i wad-dharra, baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Ketika kita sebutkan satu contoh, ada orang yang berada dalam hidup kemiskinan, penghasilan pas-pasan, lalu tanggung jawab keluarga demikian besar, lalu berani memberikan infak, contohnya 10.000 atau 20.000. Lalu di sisi lain ada orang yang kaya, memiliki harta yang demikian banyak, rumah yang demikian bagus, kendaraan tidak hanya 1 sampai 2 sampai 3 malahan, tapi hanya juga mampu memberikan infak sama seperti orang pertama tadi. Andaikan kita ajukan pertanyaan lagi, siapakah di antara dua orang ini yang mendapatkan pahala yang lebih besar? Mungkin sepakat kita mengatakan untuk orang yang pertama. Tapi bukankah masalah keridhaan itu hanya mutlak milik Allah, hak prerogatif Allah? Tapi kenapa kita sepakat mengatakan orang yang pertama yang mendapatkan pahala yang lebih besar? Karena kita melihat dari situasi dan kondisi latar belakang yang berbeda. Untuk orang yang pertama, uang demikian barangkali sudah sangat besar. Tapi bagi mereka yang kedua ini, uang dengan jumlah 10 atau 20.000 barangkali tidak ada nilainya. Tapi kemampuan untuk berbagi dan menyisihkan sebagian harta itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi milik kita yang sebenarnya. Lalu di antara tanda ketakwaan yang kedua itu adalah Allah sebutkan wal kadhimina al-ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Manusia diberikan potensi akal oleh Allah dan juga diberikan nafsu. Satu di antara nafsu itu adalah sifat amarah, dan itu memang fitrah manusia. Tapi ternyata Allah memberikan pujian bagi mereka yang mampu marah tapi bisa mengendalikan dalam kondisi itu. Dan ini dianggap sebagai suatu perbuatan terpuji, sehingga Allah sebut dia bagian dari tanda-tanda ketakwaan. Ternyata agama kita juga memberikan solusi. Bagaimana kalau kita dalam kondisi marah, disuruh kita beruduk, dari berdiri kita disuruh duduk, dari duduk kita berbaring, kalau perlu melakukan sholat dan segala macamnya. Upaya-upaya untuk meredam nafsu amarah itu sehingga dia tidak membludak dan segala macam. Ada solusi jalan keluar yang diberikan agama. Ternyata menahan amarah itu juga bahagian dari sifat ketakwaan. Lalu yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Antara memberikan maaf dengan meminta maaf adalah sesuatu yang sulit. Ketika orang minta maaf, terkadang ada sifat ego yang muncul dari seorang karena merasa tua atau paling senior. Merasa tua dan paling senior lalu akan minta maaf kepada orang yang lebih rendah atau lebih kecil ketimbang dia. Lalu dia tidak mau minta maaf. Tapi syarat dalam Al-Quran wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Walaupun meminta maaf berat, tapi terkesan memberi maaf berdasarkan isyarat ayat yang lebih berat. Tapi dalam pandangan agama kita, dua-duanya dianggap suatu perbuatan mulia. Meminta maaf sesuatu yang mulia, memberikan maaf sesuatu yang mulia. Sehingga tiga perbuatan ini disebut oleh Allah sebagai bentuk dari cara untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ujung ayat itu Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kajian kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.